Oh ini. Oke, kita record ya. Oke, kawan-kawan kalian. Jadi sebenarnya yang nak aku sampaikan di sini adalah aku nak ngilas, nak mengulas kembali itu nah kenapa kita ngaduk ke Into. Jadi kalau seandainya teman-teman ingat waktu di welcoming party kemarin itu kakak sempat sampein kenapa kita Into, terus apa yang harus kita lakukan, inovasi apa dari kita, serta grand design dari kakak yang kakak jelasin tuh apa sih sistem kerja kita, nilai kerja kita cak mano. Kalau kalian masih ingat kakak tuh nyebutnya dengan kira. K-nya itu eh Loh, apa kayaknya lupa aku. Kira itu kayaknya. Pokoknya kayaknya tuh ada, I-nya itu impulsif, R-nya itu responsif, dan I-nya eh E-nya itu efektif gitu nah. Jadi, oh ya kayaknya tuh kolaboratif. Jadi enggak cuman kita dewean yang begawe, enggak cuman kalian pimpinan baik, tapi seluruh staf juga melok begawe, melok ngerancang into ini. Dan enggak cuman panitia baik, tapi seluruh budak-budak ikamus itu diajak iga loh. Itulah kenapa kita ada frontliner, kita ada jarkoman-jarkoman yang mengajak kayak itu. Kayak pokoknya segala sesuatu tuh tidak cuma panitia dewe, tidak nyampe ke panitia dewe, tapi nyampe ke seluruh budak-budak kamusi. Oleh karena itu, mana ada apa-apa, kita aja budak-budak kamus itu. Karena kakak yakin dan percaya, kalau seandainya kita sama-sama bergerak, intonnya bakal lebih lebih gancang, gitu. Nah, bakal bakal lebih efektif dan lebih bagus. Kayak itu, mulai dari IGTS-nya sampai ke hari puncaknya, kayak itu. Nah, itu kakak cuma sekedar mengilas lagi, mengulas kembali lah ya tentang awal mula Into di tahun ini, di tahun depan maksud kakak, dan kenapa kita tuh harus ngadu ke Into gitu. Intinya, kawan-kawan harus ingat kalau seandainya Into tahun kemarin itu udah ada, terus 2 tahun sebelumnya itu juga dilakukan secara online. Jadi kita tuh bisa bisa dibilang Into tahun ini Into yang istilahnya tuh baru, Metna. Jadi hal baru lagi karena apa? Karena sebelum-sebelumnya udah ada, Metna kan. Jadi karena hal ini hal baru, maka diperlukan semangat baru juga yang juga akan sering kakak sampaikan sebelum-sebelumnya, kayak itu di setiap kesempatan, entah itu rapat pimpinan, rapat koordinasi maupun rapat yang gathering ketemu langsung, kayak itu. Jadi apa ya? Kakak tuh cuma mesen buat kawan-kawan di sini, tolong diajak lagi anak-anaknya, di semangat lagi anak-anaknya. Kalau sana kita tuh masih ada tujuan, masih ada visi yang pengen kita capai, masih ada apa ya? Masih ada apa ya? Masih ada tujuan lah, tujuan belum tercapai. Jadi tolong dijaga semangatnya gitu. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, adapun bahasan kita malam hari ini sebenarnya adalah tentang mana ya? Tentang eh, perubahan. Ada beberapa perubahan yang menurut kakak tuh harus disampaikan dan harus kita sama-sama dan harus kita sepakati bareng-bareng. Jadi ini, jadi setelah dari apa yang kita lakukan dengan HIPB kemarin, setelah apa yang kita audiens dengan HIPB dan mungkin ada beberapa yang sudah melok join juga, itu kita sama-sama dengar kalau seandainya situasi dan juga keadaan yang di luar kita, di luar kendali kita, eksternal kita tuh lagi tidak memungkinkan. Pertama, ini sudah di akhir tahun dan acara kita tuh di awal tahun. Jadi itu kayak dua hal yang ada blockingnya, Mbak. Nah, ada tutup bukunya di situ. Jadi kita tuh agak susah. Terus yang kedua, tahun depan tuh adalah tahun politik, di mana lagi masa-masa pilkada, masa-masa pemilu. Itu jadi ancaman juga buat kita. Tapi itu juga bisa jadi peluang untuk kita. Kayak itu. Nah, jadi ke harap di sini ancaman yang ada nih kita balik ke lagi, Mbak. Nah, ya. Balik lagi positifnya dan kita jadikan peluang, itu. Terus ada banyak hal lain kayak waktu kita yang terlalu mepet dengan tanggal pelaksanaan dan semacamnya lah, banyak faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan lagi, gitu. Nah, jadi kakak tuh sebenarnya masih optimis ya. Jujur kakak masih optimis bakal bisa ngadu ke kegiatan Into dengan festival musik di dalamnya. Kakak punya harapan besar di Into ini kita bisa ngundang artis dan di mana artis ini bakal bawa ke apa? Hal yang berbeda dari Into kita, nah, bawa ke value yang benar-benar ngejual ke seluruh peserta didik yang ada di Sumatera Selatan kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kakak tuh optimis dan kakak tuh pengen ada festival musik itu. Cuman karena kita harus realis juga gitu kan ngejingo eksternal kita dan juga ngejingo internal kita,
mau tidak mau malam hari ini kita bakal ngebahas kira-kira festival musik itu tetap diadakan atau tidak gitu. Nah, jadi kawan-kawan, dari kakak tuh sebenarnya ada perubahan rangkaian acara, yaitu meniadakan festival musik. Atau kalau dalam proposal tuh kita bungkus dengan namanya malam apresiasi untuk IPB. Nah, kenapa Metna? Kenapa hal apa yang bikin kakak tuh kayaknya kita harus deh menghapus si malam apresiasi ini, menghapus festival musik ini. Pertama cek ini. Pertama, sponsor yang tidak bisa membackup pengeluaran karena waktu yang sudah mepet dan dana yang diminta oleh kita tuh besar. Jadi kalau kawan-kawan praktik ke proposal yang sudah ada yang dari kita itu, dana yang kita harapkan dari sponsor itu sebesar 100 juta lebih. Dan dalam waktu 2 bulan ini nih, menurut kakak, ah kayaknya susah deh itu. Bisa, bukan bukan tak bisa tapi bisa. Cuman kayak susah itu nah. Karena tadi kakak kakak bilang lagi kan ada banyak faktor, faktor eksternal juga faktor internal, kayak itu. Terus alasan kedua tuh adalah keadaan politik yang sedang musim pemilu dan pilkada bakal mempengaruhi sponsor, gitu. Terus juga intinya ini, intinya kondisi eksternal yang kurang mendukung, tetapi masih bisa memungkinkan, masih bisa gitu usahakannya. Tapi kurang kurang ini kurang optimal, kan? Tapi masih bisa. Nah, sebenarnya kakak tuh ada cara sih, kayak kita ngelihat ini nih jadi masalah bagi kita, tapi menurut kakak kita masih ada cara itu. Kita ngelihat nih eh kondisi politik, keadaan politik yang tahun depan tuh masih lagi musim pemilu. Nah, menurut kakak kita tuh bisa memanfaatkannya buat minta donasi, minta sumbangan dari si caleg-caleg ini atau si calon-calon bupati, wali kota, dan gubernur ini buat bantu nge-backup acara kita. Jadi kita tuh meminta donasi dari mereka dan kita kasih feedback ke mereka. Entah itu kita bentuk kalimat ucapan terima kasih di setiap proposal kita, di setiap presentasi kita, di setiap acara kita, setiap poster kita kasih tulisan mereka, nama mereka. Itu apapun itulah. Intinya kita tuh meminta bantuan dana berupa donasi dari mereka agar mereka galak mensupport kegiatan kita ini. Karena apa? Karena mereka juga pasti perlu panggung buat kampanye. Nah, kita bisa ngebungkus kampanye mereka ini dengan cara menarik peran mereka, nah, menarik latar belakang mereka dari pejabat pemerintahan yang memiliki peran terhadap pendidikan tinggi, kayak itu kurang lebihnya. Jadi tidak terlalu apa ya, tidak terlalu politiknya, nah. Terus juga yang kedua, sponsor yang menurut kakak paling potensial itu adalah sponsor rokok. Jadi rokok tuh benar-benar dilarang keras sama pemerintah untuk masuk ke dalam ranah akademik. Karena kita tahu deh lah, ya, rokok itu kan mengganggu kesehatan. Dan ya namun di dunia pendidikan tuh dunia dunia orang-orang yang berintelektual. Jadi kayak menghindari yang namanya penyakit. Cuman kalau seandainya kita bisa masuk ke sponsor rokok, itu dari rokok mereka bisa dan juga berani ngasih dana yang besar. Cuman resikonya di sini adalah, oke lah, misalnya kita berhasil ngambil sponsor rokok ya di tahun ini. Tahun depannya apakah Inteni bakal dilirik lagi sama IPB? Apakah Omda kita bakal dibiarkan berjalan lagi? Apakah banyak lah, intinya banyak kan yang bakal dapat kalau seandainya kita egois untuk tahun ini baik dan kita tidak mikir ke tahun depannya, kita tidak mikir ke dampak selanjutnya. Nah, oke lah kalau seandainya tahun ini kita bisa pakai rokok, tapi tahun depannya apa yang terjadi? Omda kita dibubar ke, itu tidak dibolehkan lagi. Terus nama IPB jelek gara-gara kita, gitu. Jadi kita harus berpikir besar dan berpikir jauh ke depan, Nah, kalau seandainya tidak semudah itu, Nah, ada banyak hal yang harus kita pikir ke lagi gitu, dalam mengambil keputusan. Apalagi ini soal nama besar IPB, gitu. Nah, jadi dari ketiga faktor ini ada juga beberapa faktor tambahan dari yang kakak sampaikan ke tadi. Ternyata ada juga faktor dari internal kita. Jadi kakak sebenarnya udah ada apa ya? Udah ada memaksa kalian. Kakak udah ada memaksa kalian buat, ayo, ayo lor, kita lagi into, kita lagi ini, kita harus fokusin segala macam. Tidak. Karena kakak juga tahu tujuan utama kita ke IPB ini bukan buat Omda, bukan buat panitia, bukan buat jadi intom, itu bukan. Tapi kita buat kuliah, buat belajar. Nah, jadi memang prioritas kita tuh yang paling utama tuh belajar, kuliah. Cuman
ya mau tidak mau kita ada tanggung jawab lain, dan namanya tanggung jawab harus kita laksanakan. Nah itu. Nah yang kakak lihat di sini adalah internal panitia kita tuh emang lagi benar-benar sibuk, nah. Mulai dari yang BPH-nya lah istilahnya tuh, dari pengurus intinya sampai ke sel divisi masing-masing. Itu lagi ada kesibukan masing-masing yang tidak bisa kita hindar karena ya memang itu kodratnya ya, kita ke mahasiswa ya kita kuliah gitu kan. Kita ada kesibukan masing-masing. Cuman kakak sini minta agar ada rasa tanggung jawab dari kita, memang ada rasa kepedulian dari kita kalau asalnya kita sedang ngadu ke Into, kita sedang ada mimpi yang pengen kita gapai, ada tujuan yang pengen kita capai, gitu. Nah, jangan sampai kesibukan yang kita miliki itu mengganggu mimpi ini, gitu. Nah, jadi sayang, sayang kan kalau seandainya kita tidak bisa mengusaha ke Into ini, gitu. Nah, karena ngelihat kesibukan kalian, ngelihat kesibukan kami juga, apakah memungkinkan, gitu. Nah, kita masih bisa ada ke musik, kayak itu. Nah, kalau dari kalian nih, kakak nak minta pendapat dari kalian. Boleh, siapapun boleh. Silakan menyampaikan pendapat. Lagi silakan on mic, on cam. Silakan sampai ke pendapatnya Cak Mano. Dari apa yang setelah kakak sampai ke ini, permasalahan yang kita hadapi ini, ada gak sih tanggapan dari kalian? Ada gak sih sanggahan dari kalian? Ada gak sih saran dari kalian? Itu. Kalau seandainya kalian pengen ngomong, kakak persilakan. Silakan, siapa yang boleh ngomong. Boleh raise hand dulu atau langsung ngomong juga silakan. Apakah ada? Boleh, Radit. Silakan, Dit. Oke, halo Mas sudah suaranya. Masa, Dit. Oke, ya jadi saat malam galonnya aku di sini nak nyampe ke pendapat aku Ejal. Jadi menurut aku sih kayak ini kan, setelah aku dari masalah-masalah tadi tuh memang menurut aku itu tuh masalahnya lumayan kayak berat Cak, itu, dan apalagi kayak ke waktu yang mepet itu aku setuju soalnya persiapan kita itu Cak cuman 2 bulan, sedangkan acara kita itu kan lumayan besar. Nah, terus juga tadi ada apa namanya musim kampanye. Nah, itu kan bener juga. Soalnya pertama kan pemilu tuh kapan pemilu? Pemilu itu tanggal Februari. Pemilu. Februari, 14 Februari. Nah, itu kan Cak bener-bener saat acara kita 1 bulan sebelum pelaksanaan pemilu kan. Nah, jadi mungkin di situ Cak acara tuh mungkin tidak boleh apa mengumpulkan keramaian yang Cak kata alumni kemarin kan, ataupun sekiranya agak kayak mungkin apa ya Cak, apa namanya, minggu bulan tenang Cak itulah pokoknya Cak itu. Nah, jadi kan agak riskan juga kalau nak mengadakan acara di 1 bulan sebelum pemilu kayak itu. Apalagi kan ini nih pilpres nah Cak itu. Jadi lumayan apa namanya, lumayan susah Cak itu, nah beresiko. Dan terus juga mengenai sponsor tuh aku setuju juga sih, soalnya kan dalam waktu 2 bulan untuk nyari sponsor dengan dana yang tinggi itu tidak mudah. Bisa tapi tidak mudah. Dan mungkin dapat dananya tuh tidak bakal sesuai yang ditargetkan, Cak itu. Nah, jadi kalau saran dari aku sih, aku setujunya memang kita balik lagi kalau untuk Into yang di Januari agak itu tetap kita Cak talk show dan TO bae. Dan seandainya kalau nak ada festival musik itu band lokal bae Cak itu. Soalnya pertama kan budget. Itu yang paling penting kalau menurut aku. Soalnya, Cak, oke lah kalau misalnya gedung kan kita bisa downgrade tuh yang tidak, Cak. The Sultan kan 70 juta, bisa kita downgrade ke yang harga 20 juta, 30 juta, itu masih bisa. Nah, kalau art, apa namanya, artis itu kan kalau kita nak lihat yang value-nya besar, itu kan agak susah kalau nak nyari yang harganya rendah. Nah, mungkin kalau untuk festival musik, jika ingin diadakan itu bisa kayak antara band lokal tadi yang dijadi ke starnya, atau mungkin Cak cover Cak itu Najal. Kalau cover tuh kan ngundang Cak, kalau tidak salah semalam tuh ngundang Kifnu berapa ya? 20 juta kalau salah Kifnu tuh ngundang ya. Waktu itu 2019. Nah, itu besi pertimbangannya kita balik lagi ke
INTO kan, IPB in try out, Ikamus in try out, Kamu sih in tryout ya? iya. Nah, itu kan acara intinya itu adalah tryout. Nah, jadi menurut aku kita fokus ke tahun ini di tryout-nya dulu baik, karena mengingatkan tahun lalu udah kate dan kita juga masih baru cak itu. Nah, mungkin kalau di tahun depan kita nak ngada ke Into, itu persiapannya mungkin bisa kayak lebih jauh lagi, mungkin dari Juli atau Agustus itu sudah dipersiapkan. Oke, dari aku cak itu Besi. Oke, makasih banyak Radit atas masukannya. Benar kata Radit tadi ya, kayak ada juga pertimbangan lain tuh. Karena mengingat tanggal 13 Januari itu hamin sebulan dari pemilu. Nah, itu kita juga belum tahu keadaan politik di kedepannya ya. Oke lah, mungkin sekarang kita dapat kabar kalau seandainya tanggal 13 Januari itu kita masih bisa ngada ke event, tidak masalah dan nggak bakal ngaruh ke kondisi politik. Cuma nggak tahu kan tiba-tiba aja di tahun depan ternyata ada peraturan yang ngatur nggak boleh ngada ke apa-apa walaupun itu cuma sekedar canvassing be. Itu kan bakal jadi permasalahan juga ya. Jadi untuk situasi yang kedepannya tidak memungkinkan, aku rasa untuk ngada ke Into yang sebisa kita dulu itu tidak masalah gitu. Oke, terima kasih Radit atas masukan dan juga. Oke, ini ada lagi dari Jaki Rasya Ramadan. Silakan Jaki. Baik, sebelum itu suara saya terdengar. Terdengar Ki? Kalau semisal ada suara hujan mohon maaf kayak soalnya di Bogor Ya. kota lagi hujan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Jadi Zaki di sini salah satu dari divisi sponsor juga. Jadi masalah sponsor itu kan di proposal yang terbaru ya. Kita tuh sebenarnya matok untuk uang sponsor itu pada awalnya tuh maksimal itu 20 juta. Tapi pada apa surat sponsor yang baru itu platinumnya itu kalau nggak salah 80 juta ya. Itu kan lumayan gede banget kayak kata Kak Ijal tadi bilang. Jadi cak mana ya kalau semisal kita minta sponsor platinum B80 juta itu biasanya tidak mau sponsor untuk masuk ke situ. Masalahnya 80 juta itu uang yang lumayan besar soalnya dari pengalaman Zaki waktu SMA dulu sponsor itu lumayan susah menurut Zaki. Sama satu lagi masalah yang politik lagi benar kata Kak Radit tadi agak susah sebenarnya sekarang masalah politik sama Kakak Kaijal tadi ngomong masalah kita coba ngasih tempat untuk kampanye buat para orang yang mau masuk politik. Menurut Zaki itu kurang cocok karena walaupun kita butuh dana dari sumbangan para politikus yang mau masuk ke jenjang politik itu kita bakal kelihatan bahwa IPB ini kan kita kan bawa nama besar IPB kayak. Jadi kelihatan bahwa IPB ini bakal nge-support pada paslon ini. Takutnya itu nama buruk IPB bakal lebih jelek lagi. Aku takutnya itu baik sih sebenarnya. Habis itu masalah apa namanya? Masalah pendanaan yang mungkin habis satu lagi yang masalah apa namanya itu? Festival musik ya. Festival musik mohon maaf Kak eh dari SMA 6 dari informasi yang Zaki dapat dari masalah Kifnu itu kan lebih dari 20 juta untuk masalah hal lainnya walaupun ngundang Kifnunya 20 juta ya kayak. Nah, kita takutnya kalau semisal kita pun ngundang apa band musik itu kan nambah biaya kayak. Biasanya kalau semisal nyewa gedung itu ada shiftnya Kak kalau nggak salah kan. Jadi kalau semisal pagi sampai siang berapa, siang sampai malam berapa itu biasanya gitu. Jadi nambah double pengeluaran untuk gedungnya itu. Menurut Zaki mending kita fokus ke KTO kencak dari kata Kak Radit tadi kayak kita kan namanya Into IPB jadi kita fokusin ke TO, kita perkenal ke dulu Into IPB ini cak mana soalnya kan kita kan baru ya jatuhnya. Kita kenali dulu dan kita lihat dulu Cak Mano kesan dari yang datang ke Into IPB itu bagus atau tidak. Jadi kalau semisal bagus, kita bisa gas lagi lebih bagus lagi tahun depan. Soalnya kan takutnya dari pertama kita ini Into IPB lah sudah lumayan acaranya lumayan besar, pengeluarannya lumayan besar. Ternyata apa namanya feedbacknya tidak terlalu bagus. Takutnya bakal ngaruh ke tahun depan yang bakal ngurangi peminat dari Into IPB itu. Jadi kita lihat feedbacknya dulu apakah bagus apa tidak Into IPB ini. Soalnya kita bakal bersaing sama kampus-kampus lain yang terutama kayak UGM sama UI itu kan lebih besar dan mereka lebih banyak audiensnya daripada IPB. Jadi menurut Zaki kita lihat dulu dulu feedbacknya bagus apa tidak tahun ini. Itu sih. Makasih. Oke, makasih Jaki atas masukannya. Ya, jadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Jaki. Kalau bisa Kak sampaikan lagi ulangnya. Pertama tadi terkait kampanye kan. Karena kita juga di ranah pendidikan, di ranah kampus, dan secara langsung juga kita tuh Into IPB. Sudah jelas kita ada IPB-nya.
Dan itu juga jelas kalau seandainya kita ngundang politikus, walaupun udah kate unsur kampanye, tapi karena masih dalam musim pemilu, itu jelas bakal narik apa ya? Narik atensi dari media lah. Dan yang kena tuh takutnya bukan cuma sebatas kita, bukan cuma sebatas kakak sebagai ketua pelaksana, tapi bakal nyebar ke Ikamusi yang kena, bakal nyebar ke IPB-nya juga yang kena, gitu. Dan bakal sampai tahun-tahun ke depan tuh bakal kena juga, Mek, itu. Jadi menurut kakak untuk di tahun ini kita harus perlu langkah yang benar-benar hati-hati lah ya, langkah yang benar-benar aman dan juga eh, nyaman lah buat kita. Jangan sampai kita tuh harus dak-dik-dukser jalan ke kegiatan ini. Kayak itu. Oke, mungkin dari kawan-kawan lain ada tambahan lagi atau sedikit saran boleh? Silakan sampai boleh. Dari divisi mana juga boleh. Oke. Oke, kalau saya tidak ada, berarti eh untuk sekarang kakak anggap kita sepakat lah ya, kita sepakat dengan kondisi yang kita miliki sekarang, kita sepakat dengan masalah-masalah internal juga masalah eksternal yang kita miliki sekarang, dan di sini kalian sepakat gak kalau seandainya kita meniadakan dulu festival musik di tahun ini, dan kalau seandainya mungkin kan entah di tahun depan atau kapanpun kita bakal ngadakan festival musik untuk IPB. Kayak mana? Kalau seandainya ada sanggahan berarti kakak anggap kita sepakat. Oke, tidak ada sanggahan berarti kakak anggap sepakat ya. Oke, jadi saya nih kawan-kawan sekalian. Jadi karena ada perubahan yang benar-benar signifikan dan berpengaruh dari apa namanya? Dari perubahan ini, kakak ada beberapa alternatif untuk Into IPB yang insya Allah bakal kita coba diskusikan malam ini. Pertama saya ini, kalau seandainya kita menadakan festival musik, itu berarti kita mengurangi kos divisi relasi dengan hanya mengundang Sadam Permana saja. Jadi kita, oke lah, kita tidak jadi ngundang Jazz Hayat, tapi kita tetap bakal mengusahakan ngundang Sadam Permana. Karena Sadam Permana ini influencer yang menurut aku memiliki followers yang banyak juga, dan dia bisa menarik atensi publik, Metana. Dia bisa menarik perhatian budak-budak SMA yang ada di Sumatera Selatan buat galak, Metana, galak untuk hadir dan juga beli tiket kita, Metana, untuk hadir di TO ini, untuk hadir di Into ini. Nah, tapi kita tidak ada mengundang Jazz Hayat. Dan kita tuh bisa mengurangi cost dari divisi relasi ini dengan cara mengundang si Jazz Hayat, mengundang si Sadam Permana ini tanpa mengundang Jazz Hayat gitu. Nah, terus kita juga bisa mengurangi cost divisi operasional gitu dengan penyewaan hanya 5 jam. Jadi kemarin-kemarin itu kan penyewaan kan sampai 10 jam ya. Dan ternyata 10 jam tuh kalau di Rembang Semesta kan sampai 30 juta. Dan kalau saya cuma 5 jam itu cuma 15 juta gitu. Gitu. Jadi bisa benar-benar memangkas kos kita lah, memangkas anggaran kita kayak itu. Dan menghilangkan biaya sewa lighting system. Jadi ya sudahlah karena udah ada konser yang wah-wanian, ya sudah kita pakai lighting apa adanya, lighting standar yang ada di ballroom hotel gitu ya, di ballroom si Rambang Semesta ini. Gitu. Terus juga ya ini kakak ada susunan acara ya, tapi ini dari kakak buat kawan-kawan dari Aceh, dari Rani juga dari Ulung, bisa diubah lagi, bisa di rombak ulang lagi. Tapi ini dari kakak tuh cuma dapat 5 jam. Bentar, saya dibuka nih. Jadi untuk susunan acaranya nih, nah ini acara roadshow kita, tanggal-tanggalnya dan juga sekolah-sekolahnya. Nah, kayak ini. Jadi kita mulainya dari jam 10. Dari jam 10 pagi dan berakhir di jam 15.00 atau gitu. Dapatlah 5 jam kan dari jam 10 sampai jam 15. Berarti 5 jam. Dan untuk susunan acaranya itu kita ada pembukaan laporan, sambutan segala macam. Terus ada canvassing dari Duta IPB, ada talk show alumni care. Terus juga ada isoma karena ini di jam makan siang ya, jam 12 lewat gitu. 12.25 sampai 12.55. Kita kasih waktu 30 menit buat isoma. Terus ada TO
TO ujian mandiri SMIPB, terus ada seminar tentang pentingnya melanjutkan pendidikan, ini agak diisi oleh Sadam Permana. Terus terakhir ini ada penampilan gestar. Gestar sini ini bukan artis ya, tapi kayak band lokal lah, band-band yang biasa dipakai biasa dipakai di konser Palembang lah. Jadi kan kalau kita nonton konser tuh tidak langsung si artis utamanya kan yang tampil, ada penampilan dari band-band lokal dulu. Nah, kita agak coba undang si band yang biasa nampil di konser-konser itu. Gitu buat jadi gestar kita, men. Terus dari penampilan gestar tuh bakal ada penutup gitu. Jadi simple bae dari kita perbagus di susunan acara ini, men. Kita walaupun ini hal simple, kita optimalkan, men. Justru karena ini hal yang simple, kita bisa mengoptimalkannya gitu. Nah, jadi ini adalah susunan acara yang dari kakak ya, dari acara. Kalau saya bakal ada perubahan itu dipersilakan ya, boleh. Terus ini untuk RAB dari kakak juga cek ini ada dapat sekitar sekitar 82 juta. Jadi benar-benar mangkas nih dari anggaran awal tuh 220 juta, sekarang jadi 82 juta. Dan untuk sponsor itu kita cuma butuh 30 juta. Dan dana lainnya tuh insya Allah bakal disupport dari tiket 35 juta, donasi 10 juta, dan stand bazar lah atau danusan 7 juta. Danusan Mers IPB segala macam itu ya. Dan ini pendapatan, ini semuanya pendapatan. Dan untuk pengeluarannya ini, untuk si acara tuh udah ada perubahan, ada perubahan dikit karena acara kan ada mencakup ini juga ya, mencakup festival musik. Jadi ada perubahan ini dari kakak tuh jadinya cuma 3.160.000. Kalau lapang itu jadinya 7.750.000. Ini udah ada perubahan karena udah ada berpengaruh. Kalau relasi ini jelas ada perubahan, jadinya 20 juta dari berapa kemarin, 100 juta lebih. Jadi 20 juta. Terus untuk operasional yang dari 100 juta lebih juga turun menjadi 39 juta. Dan kreatif ini ada perubahan 1,2 tetap. Pendanaan juga udah ada perubahan tetap 11,070.000. Gitu. Jadi total anggaran kita, total pengeluaran tuh belum juga. Ini 82 juta 841.000 rupiah. Jadi ini benar-benar benar-benar memangkasnya dari saldo awal, dari anggaran awal tuh sampai 220 juta dan sekarang jadi 80 juta. Kak, bisa aja nggak Cuman yang ini relasi tadi, Kak? boleh. Cuman ini masih belum fix ya. Ini kan dari hitungan KKDW. Ke Kalau bawah misalnya lagi. dari divisi masing-masing yang ada pengen diubah itu dipersilakan Nian. Karena kan dari kalian kan pasti ada kebutuhan yang tidak terdeteksi sama kakak. Itu dipersilakan buat mengubahnya, buat merevisinya. Agar tolong konfirmasi baik ke grup pocokan. Oke? Oke, kalau seandainya kalian ada nak perubahan itu boleh. Ini soalnya belum fix ya. Oh iya, Nah, Kak. Nanya lagi. Bentar. Yang soal tryout tuh. Nah, yang pas acara talk show dan lain-lain. Itu peserta tuh bakal dapat konsumsi dari kita ada sih atau tidak? tidak. Peserta udah bakal dapat konsumsi karena kita tuh bakal naruh stand bazar di Rambang Semesta itu, di Rambang Semesta. Jadi Oke, peserta tuh oke, bisa oke. makan dari stand bazar itu. Gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, jadi kawan-kawan dari apa yang sudah aku sampaikan tadi, ada susunan acara juga RAB yang aku sampaikan, itu belum fix sama sekali dan bisa kalian ubah dari setiap divisinya. Dan untuk konfirmasi perubahannya itu ditunggu sampai besok. Jadi kita ya mau tidak mau lah ya, karena mengingat waktu kita sudah mepet nian. Dan juga ini ada informasi kalian, insya Allah di malam Jumat AG itu bakal ada audiensi kedua dengan HIPB Sumsel. Jadi buat kalian lagi tolong diluangkan waktunya, terutama pimpinan di sini ya, buat ngeluangkan waktunya buat kita melakukan audiensi lagi cek itu. Nah, jadi sebelum tanggal itu kita harus ngubah lagi nih, harus benar-benar ngubah, harus cepat-cepat merevisi, cepat-cepat memfinalisasi seluruh kebutuhan kita.
Dan itu ditunggu sampai besok. Paling lama besok lah, besok sore. Karena apa ya? Karena ya kita harus paham lah ya, kita harus mengerti satu sama lain kalau seandainya emang waktu kita sudah mepet dan kita harus mengejar deadline lah, intinya sih itu. Jadi tolong buat di slow-slow lah kesibukannya. Sama apa yang kakak sampaikan di awal tadi, ya harapannya bisa lah ya, bisa menyelokkan, bisa kasih waktu lah untuk ini, gitu. Nah, tapi ada mungkin dari tanya ke dulu sebelum kita lanjut. Boleh, Rani. Berarti Kak yang RAB, rundown, dan segala hal yang menyangkut pautkan sama musik festival itu dibatalkan atau dihapus gitu ya? Iya, dirubah. Oke, itu aja sih Pokoknya Kak. ya yang ada berkaitan dengan festival musik itu ya kita ubah dan kita sesuaikan dengan anggaran sekarang. Oke Kak. Oke, Nopal boleh Nopal. Oke Kak, makasih Kak. Ini mengenai ini Kak, apa TOSMIPB kan kemarin Nopal lah nanya sama pihak PIC-nya kan soal kita nak minta soal SMIPB yang tahun ini. Nah, itu masih nak ditanya ke sama bagian yang lain, bagian yang kayaknya yang ngurusin bagian apa? Penerimaan mahasiswa baru kayak. Iya, di Nah, APPMB. dan ini apa kata PIC-nya takutnya jadi bocoran untuk tahun depan. Jadi menurut saran Nopal sih ini lemak cari vendor TO bae sih gitu Pak. Oke, boleh. Ada lagi Nopal masukannya? Nah soal ini Kak soal apa plakat itu kan Plakat. ini apa lah sudah diestimasi lah biayanya sama si Tahani itu nyampe berapa ya 1 juta lebih lah. Nah Nopal ini mikir kan kita kan dana tidak terlalu banyak nih. Jadi lemak pakai piagam deh sih Kak itu menurut aku. Itu best Iya, sudah boleh. Ada lagi? Dah itu best Kak. Oke, makasih Nopal. Oke Jadi sip Kak. pertama untuk TO dari SMIPB itu AG dari eh siapa kalau ngurusin TO tuh ya? Yang ngubungi TO. Ya itu aja lah ya. AG berarti ini. Dari kita, dari Into tuh, kita tetap ngusahain nyari vendor TO, entah dari bimbel manapun itu. Tapi AG dari kita juga tetap ngusahain buat masukin SMIPB itu. Itu kan Nopal kan hanya sama dari Biro Komunikasi ya, dari siapa lah itu, pokoknya kakak tahu, tapi yang jelas dari Biro Komunikasi. Nah, AG kakak nyoba ngirim surat yang ditandatangani oleh Prof. Irzaman, pembina kita, untuk bikin apa ya? Bikin permohonan ke Direktorat APPMB yang ngurusin soal SMIPB itu. Lagi kalau seandainya bisa, lagi surat dari Pak Irzaman itu, kalau seandainya di ACC, kita bisa dapat soal soal SMIPB, berarti kita tidak perlu lagi nyari vendor buat TO. Sebenarnya kakak tuh harapan kakak tuh bisa pakai soal TO SMIPB ini, gitu. Nah, karena ya benar-benar relate kan lagi kan untuk dipakai kalau mereka nak masuk mandiri ke IPB itu. Karena IPB itu kalau ya kakak nggak dari datanya ya, makin tahun tuh makin meningkat itu nah peminatnya. Ditambah lagi di tahun sekarang ini ada FK ya, walaupun FK-nya masih baru ya, tapi itu sudah menarik perhatian itu nah. Sudah banyak yang galak ke IPB itu. Gitu. Jadi kita harus pede baik kalau seandainya walaupun kita pakai soal TO dari SMIPB atau dari TO di luar itu, kita PDB acara kita bakal rame karena dari IPB juga tuh sudah meningkat peminatnya. Gitu. Aman ya Nopal ya? Agak Aman Nopal aman mungkin aman. Nopal bisa bantu deh, bisa bantu bantu siapa sih sebenarnya yang ngubungi TO tuh lupa aku. Divisi apa tuh? Mungkin dari Nopal Oh, juga bisa bantu cari dulu kira-kira TO mana lah ya. Bimbel mana metode yang bersedia. oke siap Kak Itu siap. Nopal ya. Ayo Siap. kakak sama Kak Putri, Kak Yolan nyoba masukin surat ke Pak Irzaman, terus lagi Pak Irzaman masukin surat ke Dit AP itu. Oke siap. Aman ya? Aman Kak, aman aman. Thank you Kak. Oke. Ada lagi guys tambahan atau pertanyaan sebelum Boleh kita Kak, lanjut? izin ini Boleh apa? Jaki. Jadi tadi kakak kan bilang kalau boleh tahu sebelum ini kita bakal matok tiket untuk masuk ke Into IPB-nya berapa Kak ya?
berapa ya kemarin? Kemarin tuh sudah dibikin perhitungannya ada 3 kali lah, ada presale 1, presale 2 sampai harga normal. Nah, Hmm. harga normal tuh kalau nggak salah tembus 50.000. Hmm. Presale-nya tuh 30-an atau berapa Mbak itu? Hmm. Untuk Eh, 800 tiket kalau nggak salah. Iya, 800 tiket. Kalau saran Zaki, supaya ini takutnya baik ya. Kan ini kan acaranya kan sudah makan siang kayak. Kalau semisal tidak dapat makan tuh, kalau semisal be ada duit lebih ya kayak. Kalau bisa Hmm. dialih ke makan untuk para anggota yang ikut Into IPBB sih Kak. Soalnya untuk masalah makan ini lumayan riskan kayak. Apalagi kita ini kan acara gede yang pakai nama besar. Kalau semisal ini, kalau Saki boleh ngomong, itu tahun lalu acara yang ada tuh kan Into UGM sama Into UI kayak. Itu Hmm. harganya tuh kalau Into UGM kalau tidak salah 40.000, Into UI itu 35 apa itu. Jadi takutnya tuh mereka tuh udah dikasih makan di situ. Seingat Zaki dari kawan-kawan Zaki ikut Into UGM waktu itu. Jadi mereka udah dapat makan dan lumayan penting menurut Zaki masalah makan ini. Takutnya kan mereka tidak fokus bakal apa waktu ada kan kayak kita kan ngundang bintang tamu sih Sadam Permana. Takutnya waktu kalau semisal lapar, keadaan lapar tuh kan mereka tuh kan pada mikir oh nak makan jadi tidak bakal fokus ke apa namanya narasumbernya jadi tidak bisa memperhatikan dengan lebih baik Mbak itu sama kan itu kan setelah kita isoma itu kan ada TO juga Kak sebelum ada Sadam Permana itu jadi takutnya waktu ngerjain TO itu kan mereka tidak bakal fokus waktu itu kalau semisal ada dana lebih itu menurut Zaki lebih baik dialih ke makan sih sama satu lagi Kak kita kan ada ini kayak lanyard sama ID card kayak kemarin dari divisi sponsor itu kan bakal bikin itu juga untuk dijual di bagian danus ya. Itu kan kita di dana bagian apa untuk kita yang sendiri lanyard dan ID card itu kan totalnya 15.000. Kemarin Zaki dapat untuk dan vendor itu harganya 17.000. Zaki bakal nyari lagi kalau semisal bisa dapat lebih murah. Tapi kalau semisal bisa tambah 2.000 kalau atau kita nambahin 2.000 pakai duit pribadi juga udah apa-apa sih Kak. Itu sih. Makasih Kak. Oke, makasih Jaki atas masukannya. Jadi sebenarnya untuk hal konsumsi ini kakak juga sudah mikirin ya, karena ya kakak juga selama melok kegiatan kalau lah sudah nyentuh jam makan siang tuh udah dikasih makan tuh pasti ngamuk ya. Itu jujur emang kayak harus ada makan siang itu. Even itu cuma kayak sekedar snack itu. Cuman dari sini kita juga tuh harus mempertimbangkan anggaran kita. Boleh lah kalau sana lagi kita anggaran kita besar, kita usahakan dapat dikonsumsi atau tidak. Cuman yang masih pertimbangan lagi tuh kita ini kan nak make ini, nak make si bazar ini kan open tenan lah mak itu. Nah takutnya kalau seandainya kita ngade ke konsumsi dari kita, si tenan ini tidak laku. Nah itu mungkin saran dari Jaki juga pertimbangan hal yang tuh bakal kita diskusi lagi ke depannya. Kalau memang kita ada dana dan juga bisa menyediakan ke konsumsi, insya Allah bakal kita usahakan. Gitu. Terus juga terkait lanjut tadi, boleh dari Jaki tadi bisa cari dulu vendor yang lebih murah mungkin ya. Agar ya dari kita juga tidak ada terlalu rugi nih gitu. Kita kan namanya nyari apa ya funding kan pendanaan kan nah untungnya dapat untungnya misalnya. Kalau pajak nyari vendor yang ya semurah mungkin agar kita bisa jual merch itu dengan harga murah dan bisa menguntungkan. Oke, makasih Jaki. Ada lagi guys tambahan sebelum kita lanjut? Oke, aman ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi setelah ada perubahan dan juga ada beberapa tambahan tadi, kawan-kawan sekalian, arah kerja di tetap sama. Tidak ada bedanya. Ada sih beda, cuman ya palingan sedikit lah. Karena harus menyesuaikan lagi dengan waktu kita itu. Pertama dari divisi acara. Jadi di divisi acara itu, karena susunan acara kita sudah berubah, berarti otomatis untuk juklak, juknisnya juga bakal berubah gitu. Dan perangkat acara itu tetap sama. Misal siapa yang bakal jadi backstage manager, set manager, terus korlap dan juga timekeeper segala macam tetap sama itu. Tentang lebih menyesuaikan lagi B. Nah, kira-kira cek itulah. Dari divisi acara oke, ada tambahan itu silakan. Terus untuk lapang tetap tidak ada perubahan gitu. Palingan untuk nopal tolong dibuat frame ya, frame untuk bahan presentasi selama IGTS biar bisa menghasilkan logo sponsor kita. Jadi kayak di tengah-tengah tuh materi IGTS kita dan di frame-nya itu ada logo-logo sponsor perusahaan gitu. Biar ya ada space B buat promosiin perusahaan gitu.
Terus untuk relasi tetap sama, maksudnya surat menyurat undangan dan lain-lain. Sama ini karena kita tidak jadi jazz hired, sebagai pengganti itu cari band lokal untuk penampilan di Into. Jadi buat penampilan di akhir tadi di susun acara yang ada penampilan akhir itu band lokal di Into. Nah, band lokal yang dimaksud ini band-band yang biasa tampil di konser-konser di Palembang gitu. Nah, ya setidaknya mereka lah ada nama kan saat kita undang mereka gitu. Dan untuk fee-nya coba tanya ini terus mereka pelapor harusnya sih lebih lebih gampang ya. Kayak kita tinggal ngasih fee terus mereka datang. Ya minta B segampang itu, cuman nggak tahu lagi kenyataannya cak mana. Oke. Terus untuk operasional tetap sama, cuman palingan lebih open discuss lagi lah ya. Open discuss dengan vendor dan lain-lain biar bisa dapat harga termurah lah gitu. Misalnya dari Rambang Semesta dia ngasih 15 juta, kita tawar lagi lah kalau Pacak ngasih 5 juta kan. Itu. Nah, kacau. Terus dari kreatif, ada sudah mulai lah kasih uangnya. Dari pendanaan, jangan deh ngomong B kreatif kalau B kalian nak bantu budak kreatif. Jadi nih dari kreatif, untuk kreatif itu kalau kalian perhatikan Instagram itu masih kosong melompong, nggak ada apa-apa, cuma sekedar reels, video-video kayak ya udahlah apa adanya be. Itu masih benar-benar kosong kan. Nah sebenarnya dari kreatif itu haruslah sudah nge-branding Instagram kita gitu. Karena apa ya? Kayak uang tuh udah bakal tahu kalau misalnya ada Inte IPB, kalau misalnya dari Instagram juga kosong gitu. Cak, anjir saya ada kata apa-apa ini Instagram kayak ya sudahlah. Cuma video-video kosong banyak apa ya banyak ngomong ya video-video yang tidak ada artinya lah sih tapi cuma kayak sekedar kami ngerilis segala macam kayak oh sudahlah berarti nak datang tapi belum ada branding sama sekali jadi kayak kurang gitu nah karena menurut kakak tuh nah sebagus apapun konsep kita nah sebagus apapun eksekusi kita kalau saya ada kata yang ngasih eh impress ke publik udah ada yang ngasih impression kita ke publik kayak waktu juga udah bisa macam udah tahu awareness publik juga udah tahu macam kurang jadinya. Jadi emang sepenting itu public impression, itulah ngapa nama divisi itu public impression ya karena mereka yang bertanggung jawab atas citra kita, mana citra kita di hadapan publik. Nah, itu. Percuma kalau sana kita bayang tahu kalau itu tuh bagus, kalau masyarakat kalau sana udah tahu, udah tahu kalau sana itu bagus, percuma kan. Jadi sinilah pentingnya si public impression ini. Jadi kita tunggu branding dari public impression kira-kira cara mereka membangun desainnya. Terus terakhir, pendanaan masuk ke perusahaan dan ubah paket sponsorship. Kan kita tekan paket sponsorship kan sampai 80 juta ya paling tinggi ya. Terus paling kecil 20 juta. Dan kalau kalian dari perhatika, anggaran kita tuh ternyata untuk duit sponsor itu cuma perlu 30 juta sekian. Jadi ya udahlah kita ubah dikit lah paket sponsor kita biar banyak sponsor masuk itu. Walaupun di akhir tahun ini kalau baik kan, kalau baik dengan apa ya dengan keajaiban dari Tuhan ternyata banyak tiba-tiba sponsor masuk. Nah itu. Nah jadi kita butuh kurang lebih 30 juta buat nge-backup kegiatan Into ini. Ini sudah angka yang paling kecil dan insya Allah bisa membantu kita ya guys ya. Cuman kalau sana ditambah buat konsumsi palingan nambah 10 sampai 20 juta lah. Jadi 50 juta insya Allah masih aman menurut aku ya. Insya Allah masih aman. Gitu. Oke, terus lanjut. Tadi apa pendanaan itu masuk ke perusahaan dan ubah pakai sponsorship. Lebih lanjut kita bahas setelah rapim ini. Jadi setelah rapim ini bakal ada rapat divisi pendanaan khusus. Oke. Ada lagi guys tambahan atau tanggapan dari kalian sebelum kita akhiri rapat kita malam hari ini untuk rapat pimpinan. Terus lainnya ada rapat divisi pendanaan. Apa? Boleh, Bisa. Napal. Nah, Cak ini Kak kan ini apa? Kak Fuad baru ngabari tadi kan katanya ada kabar burung masuk sekolah di Palembang tuh tanggal 8 Januari. Nah, terus ini Kak ada desakan juga dari Kak Paris. Ya Kak Paris tuh suruh nambahi sekolahnya, Pak. Jadi mungkin Apa cak sorry? kan ini kayak tadi jingok di grup itu kan pojokan tadi kan Kak Fuad ini ngabari kalau ada kabar burung sekolah SMA di Palembang tuh masuknya tanggal 8 Januari. Nah, terus Kak ada Kak Paris nih ini apa istilahnya tuh pengen nian
sekolah kita daftar roadshow kita tuh sekolahnya ditambah. Hmm. Kalau dari tanggal 8 Januari, dari tanggal 2 Januari lah itu mungkin lah mepet nih waktunya kan. Ini tetap tanggal 13 Januari kan Kak, itu TO ini. Iya. Nah, itu apa mepetnya kalau nak ditambah sekolah mungkin bisa ditambah sekolah tapi di luar Palembang mungkin bisa. Kayak di Prawomole itu mungkin cuman baru ada sih kok sekolah kan. Mungkin Oke. nah, mungkin itu basic Jadi pertama untuk kabar burung. Ada lagi Nopal? itu basic Kak. Itu dulu Bro. Oke. Jadi pertama untuk kabar burung dari Kak Kuat itu tanggal 8 Januari. Itu kemarin kakak langsung dapat infonya nih tuh lah validnya dari siapa kemarin ya Allah lupa aku. Pokoknya ada kakak kemarin tuh. Dan itu tuh emang dari dinasnya Nian. Itu tanggal 2 sorry. Mereka tuh libur cuma 5 hari. Dari tanggal 25 Februari 25 25 Desember sampai tanggal 30 Desember 5 hari itu kan. Ditambah tanggal merah itu di tanggal 31 sama tanggal 1 apa cuman ya. Itu mereka tuh libur jadinya cuman seminggu mah itu. Ini Ya. ini ya yang mungkin dari dinas apa dinas pendidikan cek tuh. Nah, Hmm. mungkin emang ada beberapa sekolah yang tanggal 8 Januari mulai masuknya. Tapi itu mungkin ada beberapa sekolah baik. Nah, Hmm. jadi ya kalau misalnya ada penambahan yang dari SMA Kavaris itu dicoba ke dulu, diusahakan dulu. Karena kan untuk sekarang SMA yang ada di listnya lapang itu kan belum tentu bakal di ACC Galuh ya. Iya. Jadi untuk yang sekolah-sekolah yang ibarat kata itu belum ada di list, entah itu sekolah Kavaris atau sekolah yang lain, Ya. dimasukin dulu Mbak Tuna. Oke, Jadi siap Kak. bisa dimasukin setelah kalau saya tidak ada respon sama sekali. Oke. Gitu. Paham enggak, Napal? Oke, ini buat finalisasi sekolahnya nih harus 30 dah, Pak. Apa Jadi cek nih, untuk di proposal itu sebenarnya cek ini ya. Dari yang apa kakak alami di tahun kemarin, jumlah sekolah dan nama-nama sekolah di proposal itu udah harus sama waktu pelaksanaannya. Karena hmm, kita ngaju ke proposal itu dari 3 bulan sebelumnya lah, nggak 3 bulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya. Pas kita masuk ke nama-nama itu ke sekolahnya, ternyata ada sekolah yang nolak, ada sekolah yang nggak bisa, ada sekolah yang nak minta ganti jadwal, akhirnya nabrak, akhirnya kita harus ngebatal itu banyak banyak kejadian. Akhirnya kalau seandainya dari si lapang ini ada jadwal sekolah yang banyak, itu dipersilakan. Tapi untuk sekolah yang lah sudah pasti nih, ibarat kata sekolah yang sudah fix nih sekolah jadi nih. Terus dari sekolah juga ada konfirmasi. Itu maksimal 25 bay, jangan sampai banyak nian. Tapi kalau seandainya daftarnya banyak, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tinggal sponsor kita tuh bisa nge-cut off dari sekolah-sekolah itu, Mbak Etna. Nggak ada ya, kira-kira, Pal. ya siap, Kak, siap. Ngerti. Ingat. Oke, Paham makasih ya? Kak. Paham, Oke. paham. Oke, ada lagi guys? Masukan, tambahan, saran? Ada lagi? Oke, tampaknya tidak ada lagi ya guys ya. Oke, makasih kawan-kawan sekalian. eh Oke, makasih kawan-kawan sekalian telah sudah hadir di Rapim kali ini. Tolong apa yang kakak sampaikan tadi diusahakan ya. Dan ingat tadi ada beberapa apa yang kakak mention lain lah. Ini yang perubahan ini. Kakak tunggu konfirmasi dari kalian itu paling lama besok. Minta tolong yang kerja semuanya agar besok itulah sudah ada konfirmasi itu. Karena kita harus saling mengerti lah kondisi kita kan. Waktu sudah mepet nian dan kita harus ngejari buat dapat pendanaan dari alumni, donasi dan sponsor atau perusahaan. Ini tolong dicatat lagi. Ini ada beberapa poin tolong dicatat lagi. Jadi tolong kawan-kawan kalian agar jangan sampai dilupakan ya nah, apa yang kita dapat di malam ini. Gitu. Oke, sekian rapat ini teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau misalnya dari kakak ada kayak kurang kurang dalam perkataan, perbuatan, sikap, tingkah laku itu mohon dimaafkan ya namanya juga manusia, tempat salah dan juga dosa lah ya. Jadi kalau ada salah ya minta maaf lah intinya. Dan ya kepada Allah kita mohon ampun segala-galanya karena kita bukan siapa-siapa lah kalau dekat Tuhan gitu kan. Terus juga tetap semangat ya guys ya, tetap dijaga semangatnya, tetap keep spirit lah intinya.
kuliahnya jangan ditinggal karena ingat kita ke IPB ini bukan buat into, bukan buat Ikamusi, bukan buat panitia-panitia yang lain, tapi buat kuliah. Dan untuk into, untuk Ikamusi, untuk yang lain tuh istilahnya tuh sebagai kewajiban kita lah, tanggung jawab kita yang tidak bisa kita tinggal ke juga. Oke itu. Oke kawan-kawan. Sebelum kita akhiri mungkin boleh on cam dulu bentar. Kita seperti biasa kita apa namanya dokumentasi lah foto-foto dikit. Oke. Ini kakak stop dulu rekodnya.